Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Putri Royani, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang dikombinasikan dengan metode diskusi dan jigsaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Wah, gimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Harus dong. Sebelum belajar, kita berdoa mati mulai. Doa selesai. Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Bu Ade mau mengecek kehadiran kalian. Sekretaris siapa sekretaris? Nur Hayati. Siapa Nur yang tidak masuk Nur? Nihil. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, silakan, ada beberapa nih yang Bu Ade lihat masih belum membuka bukunya, dibuka dulu bukunya, disiapkan bukunya, alat tulisnya, ya. Disiapkan alat tulisnya, bukunya. Dan hari ini kita pembelajarannya adalah berbasis teknologi ya. Jadi nanti kita akan menggunakan apa? Teknologi yang kalian punya. Ya, kita akan pakai handphone. Semua kita akan berbasis teknologi selain juga dari buku ya. Jadi ini adalah quotes of the day kita hari ini ya. Time is running. Globalisasi juga tidak bisa dihentikan ya. Jangan buang waktumu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak penting, yang nggak penting ya. So, explore the world as more as you can. Go wherever wanna you go. Ya. Do whatever you wanna do. Paham artinya? Nih, ada yang masih ingat nggak materi di pertemuan minggu lalu? Coba ada? Materi yang dibahas Ibu Ade minggu lalu itu adalah definisi globalisasi. Definisi globalisasi itu adalah proses yang tidak memiliki batasan baik secara wilayah maupun secara pemikiran, atau tidak adanya batasan di antara negara. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Vena ya. Oke, Bu Ade catat ya sebagai nilai keaktifan di kelas. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwa dalam proses pembelajaran ini bukan hanya nilai akhir ya. Jadi kayak misalnya ulangan harian, PAS, PAT ya, tapi juga terkait dengan nilai proses keaktifan kalian di kelas. Yuk kita baca bersama-sama apa? Nah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran. Nah, adapun tujuannya, yuk, nomor 1. Ya, betul, kegiatannya diskusi ya. Adapun yang ingin dicapai adalah menganalisis terkait dengan apa? Tadi permasalahan yang timbul akibat globalisasi. Next, nomor 2. Baca bareng-bareng.
Ya, betul ya. Nanti yang kedua adalah kita akan ada kegiatan tanya jawab ya, karena nanti kalian saling mempresentasikan ya satu sama lain terkait dengan materi yang hari ini akan kita bahas. Makanya kemudian ya di sini kegiatannya adalah tanya jawab, goals-nya atau harapannya, tujuannya itu terkait dengan bagaimana kalian bisa mengidentifikasi upaya apa nih, kan ada masalah ya nggak? Nah, upaya apa yang dilakukan atau solusinya bagaimana dari permasalahan yang terjadi karena adanya globalisasi ini. Next, nomor 3. Iya, betul ya. Nah, yang terakhir itu terkait dengan kalian mampu menjelaskan atau mempresentasikan atau kemampuan kalian dalam berbicara, public speaking. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa hari ini Bu Ade akan menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning atau PBL yang dipadukan atau dikombinasikan dengan metode Jigsaw atau tim ahli. Nanti kayak gimana Bu prosesnya atau bagaimana Bu aturan mainnya, nanti akan Bu Ade jelaskan seiring prosesnya ya. Begitu ya. Jadi intinya adalah Bu Ade kasih rambu-rambu nih dari awal. Semua nanti kalau Bu Ade bagi ke dalam, ini sudah dibagi ke dalam kelompok ya. Nah, jadi nanti di kelompok ini nih kalian semua bertanggung jawab atas materi yang nanti Bu Ade berikan. Karena apa? Nanti yang menjelaskan adalah kalian ya, bukan Bu Ade. Ya, nah ini adalah ruang lingkup atau cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini. 1. Nah, ini secara garis besarnya adalah yang pertama yaitu kita akan mempelajari terkait dengan permasalahan apa sih yang muncul dari adanya globalisasi ya. Kemudian yang kedua, yang kedua itu ya tadi upaya apa sih yang dilakukan oleh kita sebagai masyarakat dalam mengatasi permasalahan globalisasi. Bisa dipahami semua? Oke, lanjut ya. Nah, let's watching the video. Kita akan nonton video dulu ya. Kita akan menyaksikan tayangan video terkait dengan globalisasi. Kalian tahu nggak apa itu globalisasi? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas antara negara menjadi pudar karena adanya teknologi dan informasi. Lalu kok bisa ya menjadi pudar? Karena saat ini setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan beragam transportasi modern, seperti pesawat terbang, kapal pesiar, atau menggunakan kereta api. Selain dari itu, interaksi dan komunikasi lintas negara sekarang tuh gampang diakses melalui koneksi internet. Globalisasi itu tidak terjadi secara otomatis, tapi ada loh faktor penyebabnya, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dengan IPTEK, akses informasi dan transportasi gampang dijangkau dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Selain dari itu, dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Kita mudah belanja barang dari luar negeri hanya dengan menggunakan gadget. Faktor lainnya adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Fenomena migrasi menjadikan warga lokal pribumi semakin terbiasa dengan adanya budaya asing yang baru. Transparansi pers juga menjadi faktor pendorong terjadinya globalisasi. Nah itu tadi tayangan video kita. Ibu ada lihat kok pada ngantuk ya. Coba kita ice breaking lagi. Pagi, siang, malam. Tepuk tangan dulu dong. Masih semangat? Masih semangat, harus semangat ya. Gitu. Gimana tadi hasil tayangan videonya? Nah ini Bu Ade punya pertanyaan. Coba dibaca bareng-bareng. Nah setelah melihat tayangan video tadi, kan kita juga minggu kemarin sudah belajar tentang globalisasi. Nah apa yang kalian pikirkan? Apa yang terlintas dalam benak kalian terkait dengan globalisasi itu sendiri? Coba ya, jadi dari tayangan video tadi apa yang Arif lihat?
Jadi setelah lihat video tadi, globalisasi benar-benar berpengaruh sangat signifikan untuk kehidupan. Kehidupan siapa? Ya kehidupan manusia, Bu, terutama dalam budaya gitu. Oh, Berpengaruh sekali. Kenapa bisa berpengaruh? Ya karena mengikuti perkembangan zaman, Bu. Mengikuti perkembangan zaman. Contohnya? Ya contohnya tadi kan ada produk luar yang masuk. Betul. Terus? Jadi kalau produk lokalnya nggak bisa bersaing, nanti dampaknya ke masyarakatnya langsung. Luar biasa. Tepuk tangan. Coba kita lihat sebelah kanan sana pojok. Apa itu? Apa? Ya, Bu Ade padahal nanya itu gambar apa? Gambar apa itu? Gambar? Ya, boy band. Kehadiran atau kedatangan budaya-budaya baru yang berasal dari luar negeri itu bisa menjadi ancaman dan tantangan bagi budaya kita yang ada di Indonesia. Contohnya bagaimana kemudian si Korean pop ini atau K-pop ini ya bisa berpengaruh luar biasa besar ya terhadap kehidupan masyarakat. Dulu mungkin orang-orang ya atau remaja senang nih kalau diajak nonton wayang ya. Pernah nonton wayang nggak? Sandiwara. Nah ya, kalau di kita tuh ada sandiwara ya. Ya, jadi kalau di masyarakat kita ada sandiwara. Nah, kalau Bu Ade tawarkan, ada tiket sandiwara, ada tiket nonton konser Korea. Pilih yang mana? Yakin? Bener nggak? Gratis semua. Tuh ya, kalian tuh jawabnya gitu ya Bu, yang pasti-pasti karena Bu Ade nggak mungkin memberikan tiket itu gitu ya. Tapi kalau misal berandai, iya Bu Ade kasih gitu. Sandiwara. Bagus, berarti luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Para generasi muda yang masih cinta berarti ya. Nah, sebenarnya terkait dengan permasalahan sosial akibat globalisasi ini, untuk lebih dalamnya nanti akan kalian diskusikan dengan kelompok yang nanti akan Bu Ade bagi. Ya, ini Bu Ade hanya memberikan pengantarnya saja. Next, yang kedua ada apa? Neokolonialisme itu intinya adalah penjajahan di era baru. Bentuk penjajahannya seperti apa? Nanti silakan kalian diskusikan juga dengan kelompok. Paham sampai di sini? Oke, lanjut. Next. Nah, wah, sebelah sana. Gambar apa itu? Ya, konsumerisme ya. Orang ngapain itu? Belanja ya, shopping ya. Nah, itu. Nah, ternyata permasalahan sosial akibat globalisasi ini selain tadi ya terkait dengan seni ya, art, yaitu tadi ada pertunjukan Korean pop ya dan lain sebagainya terkait dengan kebudayaan atau budaya populer, ini juga terkait juga dengan aktivitas ekonomi ya, yaitu belanja-belanja. Tapi belanja-belanjanya kalau konsumerisme ini ibaratnya yang berlebihan. Nah, ini Bu Ade punya artikel berita. Nah, sekarang kita bersama-sama lihat ya, Puput akan membacakan artikel berita yang ada di depan. Silahkan Put. Jumlah timbulan sampah tahunan Indonesia 2019 sampai 2021. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mencatat Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 21,88 juta ton pada 2021. Jumlah itu menurun 33,33% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang banyak 32,82 juta ton. Kondisi tersebut berbeda dengan 2020, yang jumlah sampahnya justru meningkat 12,63%. Sementara jumlah timbunan sampah pada 2019 sebanyak 29,14 juta ton. Sebenarnya masih ada kaitannya dengan tadi, permasalahan yang timbul kerusakan lingkungan, yaitu terkait dengan polusi ya atau pencemaran lingkungan. Di mana di sini kita bisa melihat ya, dari adanya globalisasi itu berdampak pada lingkungan, yaitu kerusakan. Coba dibaca bersama-sama. Ya, upaya mengatasi permasalahan globalisasi. 1. 2. 3. 4.
Nah, ini juga ya, ini juga Bu Ade hanya menyebutkan saja ya, atau memberitahukan saja ke kalian bahwa ini loh upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan dari adanya globalisasi tadi. Tapi untuk lebih jelasnya, balik lagi nanti kalianlah yang menjelaskan ya. Nah, ini kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang semalam Bu Ade bagikan di WA ya? Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya? Sudah duduk dengan kelompoknya. Nah, kalau sudah, ini dinamakan dengan kelompok asal. Kelompok asal ya. Nih, kelompok asal. Ini Bu Ade bagikan, nih kelompok asal 1, kelompok asal 2, kelompok asal 3 ke belakang, terus kelompok asal 4. Kelompok asal ini nanti Bu Ade akan bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Ada 4 warna nih yang Bu Ade punya. Ada warna merah untuk kelompok 1, kemudian kuning untuk kelompok 2 ya. Kelompok 3 warna, kelompok 4 warna. Oke. Bu Ade akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD ini 4 warna yang berbeda. Silakan kalian tentukan siapa yang mau dapat warna merah, siapa yang mau dapat warna kuning, siapa yang dapat warna hijau, dan siapa yang dapat warna biru. Ya, sampai di sini paham? Nah, sok dibagikan dulu. Nih, silakan. Silakan dibagikan. Ya, bagaimana, sudah dibagi? Nah, kalau sudah dibagi, sekarang silakan kalian berpindah sesuai dengan kelompok ahlinya ya. Jadi di mana kelompok ahli 1 ya atau yang mendapatkan warna merah itu disebut dengan kelompok ahli budaya populer atau kelompok atau tim ahli A. Kemudian yang kuning itu tim ahli B, membahas tentang neokolonialisme. Yang hijau membahas tentang konsumerisme atau tim ahli C, dan yang biru atau tim ahli D adalah membahas tentang kerusakan lingkungan. A, B, C, D. Silakan duduknya. Sudah duduk sesuai dengan tim ahlinya? Sudah. Nah, kalau sudah, ini Bu Ade akan bagikan namanya ya biar nggak bingung. Tim ahli A, tim ahli B, mana tim ahli B? Tulisan kelompok asalnya nggak apa-apa ya di meja aja, karena nanti akan kembali lagi. Tim ahli C, tim ahli C, tim ahli D, tim ahli D. Oke, kalau sudah, silakan kalian buka handphone kalian, silakan kalian scan LKPD yang ada di depan. Sama, oh ya, sama dengan yang ada di kertas yang tadi dibagikan ya, sama. Ya, jadi LKPD kita itu ada 2 versi. Yuk perhatikan dulu, LKPD kita itu ada 2 versi. Yang pertama yaitu secara kertas atau dengan kertas ya. Itu yang nanti akan kalian tulis ya, masing-masing atau individu. Nah, untuk yang kelompoknya supaya nanti bisa ditampilkan ya, LKPD-nya itu Padlet, itu silakan kalian scan ya, kalian masuk. Kemudian perwakilan saja ya dari masing-masing tim ahli untuk menuliskan di kolom komentar. Ya. Paham semuanya? Paham semuanya? Ya, silakan berdiskusi dengan tim ahli. Waktunya berapa menit? 20 menit ya, cukup ya? Oke, silakan berdiskusi selama 20 menit dimulai dari sekarang.
mengerjakan LKPD, ini ada petunjuk pengerjaan LKPD ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1. Setiap siswa harus dengan seksama. 2. Scan QR code. Ya. Kemudian nomor 3, diskusikan setiap petunjuk pengerjaan LKPD. Ya, nomor 4. Ya, jadi nanti kalau kalian ada yang nggak paham, ya boleh ngacung, Bu, saya nggak paham gimana. Ya, Bu Ade akan melihat keaktifan kalian ya. Bu Ade akan melihat bagaimana keaktifan kalian. Ya, kita tanya Ibu. Gimana ada mau? Misalkan HP ciptaan dari luar negeri masuk ke dalam Indonesia. Apa benar itu contoh dari neokolonialisme? Iya betul, betul sekali. Tapi yang dilihat bukan masuk HP-nya ke Indonesia, tapi bagaimana orang-orang di Indonesia itu jadi tergantung karena adanya HP yang dari luar negeri itu. Jadi kan penjajahan, neokolonialisme penjajahan di era baru. Betul sekali. Paham? Oke, sip. Lanjut kelompok ini, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Isinya Padlet apa sama LKPD? Nah, dua-duanya. Jadi kalau untuk yang di LKPD yang di kertas itu untuk nilai individu. Nah, untuk yang di Padlet itu nanti biar bisa ditayangkan di depan. Gitu ya? Paham ya? Iya, betul. Tulis semuanya. Gitu ya? Oke, aman? Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Kelompok ini gimana? Aman semua? Aman, Bu. Aman ya. Kelompok ini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Aman, Bu. Oke. Sudah selesai belum diskusi dengan tim ahlinya? Sudah ditulis di Padletnya? Nah, kalau sudah silakan kembali lagi ke kelompok asalnya, ya. Ya, kelompok asal 3 udah sampai mana? Sampai ahli A. Oke, boleh coba dijelaskan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang budaya populer. Permasalahan akibat globalisasi yaitu budaya populer adalah dikenal juga sebagai budaya pop atau kultur populer yang artinya totalitas ide, perspektif, perilaku, meme, citra, dan fenomena lainnya. Contohnya maraknya Korean pop, budaya barat, budaya populer bisa dikaitkan dengan akibat permasalahan globalisasi. Dan upaya untuk mengatasi permasalahannya yaitu menyeleksi dan menyaring nilai-nilai budaya asing yang masuk, memelihara dan mengembangkan budaya nasional. Iya, yang lain? Paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, iya. Upaya lainnya yaitu menyesuaikan dengan norma Indonesia, menanamkan sikap cita tanah air, memperkenalkan kebudayaan lokal kepada warga asing negara. Nah, jadi intinya gitu ya. Nanti setelah puput, silakan yang warna kuning, siapa yang dapat warna kuning? Ya, tim ahli B jelasin ke temennya tadi apa yang sudah didiskusikan dengan tim ahli yang lain ya.
Begitu. Begitu juga lanjut yang hijau dan warna biru. Boleh saling bertanya karena nanti Bu Ade tidak akan menjelaskan. Gitu ya. Inti dari metode pembelajaran Jigsaw ini adalah tadi, jadi saling menjelaskan ya dengan teman-temannya, ya dengan temannya. Jadi kalian saling bertanggung jawab dengan materi yang kalian dapatkan. Tapi ya terakhir nih untuk menyamakan persepsi atau pendapat terkait dengan permasalahan yang kalian dapat, Bu Ade akan meminta satu kelompok aja perwakilan ya dari kelompok asal. Dari 4 kelompok asal ini siapa nanti yang akan maju menjelaskan keempatnya. Ya, paham semua? Ya, oke. Bu Ade akan spin ya. Siap ya semua? Siap semua? Pengennya dapat kocokan atau enggak? Kenapa? Ya, oke ya. Mulai ya. Ya, Bismillah ya. Sampai Bismillah segala ya. Siap? Oke, kita spin ya. Ya, kelompok kelompok asal satu ya. Silakan kelompok asal satu bisa mempersiapkan diri untuk maju ke depan. Ya, perhatikan dulu ya. Sudah, ayo perhatikan dulu. Nanti kita sama-sama lihat ya hasil Padlet yang sudah kalian tuliskan ya di sini. Ya, nih. Mana ya Padletnya? Akan dimulai dari tim ahli A yang berasal dari kelompok 1. Arif Gunadi. Deskripsi permasalahan. Budaya populer dikenal juga sebagai budaya pop atau kultur populer yang arahnya totalitas ide, perspektif, perilaku, dan fenomena lainnya. Contohnya, masuknya Korea pop budaya barat. Budaya populer bisa dilakukan dengan permasalahan globalisasi. Upaya mengatasi permasalahan. Menyeleksi dan menyaring nilai-nilai budaya asing yang masuk, memelihara dan mengembangkan budaya nasional, menyelesaikan dengan norma Indonesia, menanamkan sikap cinta tanah air, memperkenalkan kebudayaan lokal kepada warga asing. Iya, tepuk tangan dulu dong. Nah, untuk yang tadi dijelaskan oleh Arif, ini terlihat ya di Padletnya ya, ini yang sudah dijawab oleh tim ahli 1 nih ya. Tuh ya. Atau nanti bisa kalian akses juga lewat LKPD-nya tadi ya, melalui handphone kalian biar lebih jelas gitu. Lanjut. Tim ahli 2. Permasalahan globalisasi akibat neokolonialisme. Deskripsi permasalahan. Permasalahan neokolonialisme yaitu penjajahan di era baru, yaitu untuk melakukan berbagai hal, misalnya dalam bidang teknologi. Contohnya, HP ciptaan dari luar negeri yang membuat masyarakat menjadi ketergantungan. Upaya mengatasi permasalahan, mewujudkan rasa nasionalisme seperti mencintai produk lokal dibanding produk luar negeri. Ya, tepuk tangan dulu untuk tadi sudah kita laksanakan proses pembelajaran ya, proses demi proses. Yang Bu Ade lihat ya atau Bu Ade evaluasi adalah setiap anggota kelompok sudah berusaha dengan maksimal ya. Nah, memang seperti itulah metode pembelajaran Jigsaw ini. Jadi kalian benar-benar saling bergantung antar sesama teman ya. Perhatikan dulu ya, Khalil. Kenapa? Rebutan apa? Ya, ya apa? Dilihat dulu ya, dengerin dulu ya. Nah, setelah ini Bu Ade minta kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Wahyu nih, boleh? Ayo maju, tepuk tangan dulu untuk Wahyu. Silakan. Sini Wahyuni, bisa ke sini. Ya. Silakan Wahyuni dibacakan atau coba kamu apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah membahas tentang dampak globalisasi atau lebih tepatnya permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi akibat globalisasi. Adapun contoh permasalahan yang digunakan yaitu mencakup tentang
Yang pertama ada budaya populer, yang kedua neokolonialisme, ketiga konsumerisme, dan keempat kerusakan lingkungan. Tuh, tepuk tangan, luar biasa. Terima kasih. Ya, terakhir ya, sebagai bahan evaluasi kita pada hari ini, silakan kalian bisa scan QR code yang ada di depan. Ya, ini ada kuis ya, ada kuis sebagai evaluasi atau game. Ya. Udah belum? Nah, sekarang coba kita lihat siapakah peraih skor tertinggi. Dan peraih skor tertinggi yaitu Vena. Yuk, Vena, tepuk tangan untuk Vena. Ya. Selamat boleh diucapkan bagi kalian yang sudah lulus KKM. KKM-nya kita adalah berapa? 75. Bagi yang masih belum lulus KKM, ya siap-siap akan ada kegiatan remedial ya. Remedial. Bagi yang sudah, alhamdulillah silakan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Mempelajari materi yang selanjutnya. Begitu ya. Nah, sekarang ya Bu Ade, sesuai janji Bu Ade tadi ya, bahwa peserta terbaik akan mendapatkan hadiah ya, atau reward dari Bu Ade. Nah, untuk peserta terbaik ya, karena tadi kan sudah ada di sini ya di papan list ya, bahwa peserta terbaik kita hari ini yaitu siapa? Vena Yoksena. Tepuk tangan untuk Vena. Ya, selamat ya, sudah meraih skor tertinggi hari ini. Dan untuk kelompok terbaik ya, kelompok terbaik hari ini. Ayo, kelompok berapa? Oh, strategi ya, berarti ya. Dan kelompok terbaik hari ini yaitu kelompok 1. Tepuk tangan dong untuk Vena dan kelompok 1. Ya, memang hadiahnya tadi tidak seberapa ya. Halo, perhatikan dulu. Memang hadiahnya tidak seberapa, tapi semoga bisa memotivasi kalian untuk bisa belajar lebih baik lagi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini ya, Bu Ade minta kalian untuk melakukan refleksi ya. Jadi refleksi ini yaitu terkait dengan apa sih yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran sosiologi hari ini. Silakan bisa di-scan. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwa refleksi pembelajaran ini sangat penting ya untuk Bu Ade supaya apa? Menilai keberhasilan pembelajaran hari ini. Hal-hal yang positif, yang bagus ya bisa Bu Ade pertahankan nantinya ke depannya. Nah, yang sekiranya masih perlu diperbaiki ya nanti Bu Ade perbaiki untuk selanjutnya. Bu Ade mau lihat ya hasilnya. Ya, satu kata untuk pembelajaran sosiologi hari ini. Bu Ade hebat banget. Oh, masa sih? Ya. Sangat menyenangkan sekali, menyenangkan dan keren juga, seru.
sangat suka. Asik jos. Asik jos ya. Udah. Ya oke ya. Terima kasih atas refleksinya pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Jos, gendos, endul, asik jos, seru, mantap ya. Menyenangkan ya. Nah, itu tadi merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Bu Ade mau menginformasikan ya, setelah ini kan kalian akan melaksanakan PAS ya. Silakan kalian pelajari materi yang sudah dipelajari di semester 1 ya. Kita ketemu lagi nanti di semester 2 setelah PAS ya. Silakan belajar dengan sungguh-sungguh ya, dengan baik supaya nilai PAS-nya bisa mendapatkan nilai yang sempurna, maksimal. Bisa dipahami semuanya? Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ilmunya berkah. Sebelum pulang bisa disiapkan berdoa terlebih dahulu, kemas-kemas dulu. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat hati-hati ya pulangnya ya, jangan ngebut-ngebut ya. Salam untuk kedua orang tua kalian. Sampai jumpa pada semester kedua ya. Terima kasih ya.